Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2361, membalikkan pertempuran. Hei, sungguh aneh, mengapa bajingan kecil dari keluarga besar ini datang ke sini? Mata Zhao Hong menunjukkan kecurigaan. Pasalnya, pakaian yang dikenakan para junior tersebut mengungkapkan identitas mereka tidak sederhana. Di antara mereka tidak hanya terdapat banyak murid kuat dari kekuatan kelas 2, tetapi juga murid dari 4 kekuatan utama. Adapun junior yang tidak jelas mengenakan pakaian dari berbagai kekuatan, basis kultivasi mereka umumnya tidak buruk, dan kebanyakan dari mereka pasti memiliki latar belakang. Kelompok orang dengan latar belakang khusus ini, Meskipun karakter mereka seringkali tidak terlalu bagus, tapi keuntungan mereka adalah mereka memiliki latar belakang yang baik di belakang mereka, dan mereka berkumpul di sini tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang rumit. Wang Qiang menyipitkan matanya dan berkata. Dan arti dari kata-katanya sangat jelas, dia merasa bahwa kelompok junior ini muncul di sini, mungkin bukan kumpulan junior biasa, dan mereka mungkin datang ke sini untuk mengeksplorasi sesuatu. Apa yang rumit pada akhirnya, kamu akan tahu setelah mendengarkan, kata Chu Feng. Meskipun kekuatan umum kelompok junior itu tidak lemah, dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Chu Feng, tapi Chu Feng dan yang lainnya juga adalah spiritualis dunia jubah abadi. Tidak hanya mereka tidak dapat menemukan Chu Feng dan 3 lainnya, mereka juga diam-diam mengamati setiap gerakan mereka dan mendengar percakapan mereka. Zhao Yu, apakah berita ini dapat dipercaya? Jika kita masuk dan pada akhirnya tidak ada apa-apa, aku akan mengambil nyawamu. Di antara kerumunan, seorang pria dengan tinggi 2 meter dan wajah yang agak tegas berkata dengan dingin. Pria ini mengenakan pakaian klan surgawi Kong. Meskipun dia tampak seperti seorang pria muda, Chu Feng dan mereka bertiga dapat melihat sekilas bahwa pria ini berusia lebih dari 100 tahun. Sebenarnya, dia bukan lagi seorang muda. Namun, meskipun orang ini berusia lebih dari 100 tahun, dia tidak terlalu tua, jadi tidak heran dia bergaul dengan junior ini. Mungkin dia dan juniornya masih berpikir bahwa dia adalah junior. Tetapi perlu disebutkan bahwa kekuatan pria ini tidak lemah. Chu Feng dan ketiganya dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi pria ini adalah leluhur bela diri peringkat pertama. Saudaraku Kong Sheng, aku beraninya aku berbohong padamu, itu benar sekali, dan aku tidak akan pernah berbohong. Pria bernama Zhao Yu itu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Kong Sheng, leluhur bela diri tingkat pertama. Ketakutan yang jelas. Lagi pula itu bukan salahnya, pria bernama Zhao Yu ini memiliki kultivasi terlemah di antara orang-orang ini, belum lagi Kong Sheng yang merupakan leluhur bela diri peringkat 1. Hampir semua orang yang berdiri secara acak dapat membersihkannya. Oke, tolong gambarkan kembali penampilan kedua wanita itu agar kami dapat menemukannya. Ingat, jika kamu berani membohongi kami, aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Kong Sheng. Jangan beraninya aku. Xiao Yu gemetaran, lalu mulai menggambarkan penampilan kedua wanita itu di depan para junior tersebut. Belum lagi, pria ini bernama Zhao Yu, meski kultivasinya tidak kuat, namun kemampuannya menggambarkan penampilan orang lain benar-benar tidak tertutupi. Itu jelas dan nyata, di bawah uraiannya, orang-orang sepertinya bisa melihat orang yang dia gambarkan. Kakak. Pada saat ini, mata Wang Qiang penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Feng. Namun, tatapan Chu Feng jauh lebih rumit daripada Wang Qiang. Dia menoleh dan bertanya pada Zhao Hong dengan nada serius. Zhao Hong, jika kamu ingin berurusan dengan pria bernama Kong Sheng, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Apakah kamu yakin? Jangan khawatir, aku benar-benar yakin bisa menaklukkannya.
Zhao Hong tersenyum percaya diri, lalu berkata dengan nada bercanda, Chu Feng, jangan hanya mendengarkan orang lain. Deskripsi dan jatuh cinta dengan keduanya seorang wanita. Namun, Chu Feng tidak peduli dengan lelucon Zhao Hong, tetapi berkata, jika kamu bisa menjadi ratuku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Zhao Yu. Chu Feng selesai berbicara, lalu tiba-tiba muncul, lalu terbang menuju sekelompok orang, dan akhirnya mendarat di depan Zhao Yu itu. Siapa? Tiba-tiba, seseorang muncul dan mendarat di antara kerumunan, dan semua orang menjadi tegang. Lagi pula, tempat ini sudah termasuk dalam wilayah kolam air mati Hanba. Tidak ada orang di tempat terlarang semacam ini sepanjang tahun. Bahkan jika seseorang berani datang ke sini, mereka pasti tidak akan menganggur. Namun, menghadapi pertanyaan semua orang, Chu Feng mengabaikan mereka sama sekali. Dia meraih pria bernama Zhao Yu dan bertanya, izinkan saya bertanya, di mana Anda melihat kedua wanita itu? Kamu sesuatu. Seorang pria muda dari klan surgawi Kong yang kultivasinya berada di peringkat ke-6 setengah leluhur menunjuk ke hidung Chu Feng dan bertanya dengan agresif. Desir-desir. Namun, pada saat ini, dua sosok lagi terbang ke bawah, seperti penjaga, berdiri di kedua sisi Chu Feng. Keduanya secara alami adalah Wang Qiang dan Zhao Hong. Wang Qiang baik-baik saja, bagaimanapun, bahkan jika kultivasinya lebih kuat dari Chu Feng, dia hanya setengah leluhur peringkat 6. Tapi penampilan Zhao Hong bukanlah masalah kecil, lagi pula dia adalah leluhur bela diri peringkat 1. Tutup mulut mereka semua. Zhao Hong menyapu pandangan dingin itu, dan pada saat yang sama, paksaan dari leluhur bela diri tingkat pertama juga menindas segala arah. Pemaksaan yang kuat tidak dapat dihentikan, kecuali pria bernama Kong Sheng. Semua orang yang hadir terformasi ketika mereka mendarat, yang ringan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, dan yang parah langsung pingsan. Serangan Zhao Hong cukup berani, benar-benar tanpa ampun, bahkan jika itu hanya ancaman, itu masih menyebabkan orang terluka. Martial leluhur, apakah dia Martial Ancestor? Pada saat ini, mereka yang ditolak menunjukkan kepanikan. Lagi pula, mereka hanya setengah leluhur, dan Martial Ancestor masih merupakan jalan yang tidak dapat diatasi untuk Tempi. Hei, apakah kamu tahu siapa kami? Kong Sheng bertanya dengan dingin. Tidak masalah siapa kamu, jika kamu menyuruhmu diam, maka diamlah, dan jika kamu berbicara omong kosong, kamu akan merobek mulut baumu berkeping-keping, kata Zhao Hong. Kamu benar-benar ingin mati? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bersaing denganku hanya karena kamu adalah leluhur bela diri tingkat pertama? Mata Kong Sheng menunjukkan ekspresi marah. Mengapa aku tidak bisa bersaing hanya dengan darah setingkat surga? Zhao Hong berkata dengan tidak setuju. Hanya garis keturunan setinggi langit? Aku akan memberitahumu bahwa garis keturunan setinggi langit itu sangat kuat. Kong Sheng sangat marah, dan saat berbicara, dia meninju, tepat ke arah Zhao Hong. Pukulannya bukan masalah kecil, meskipun dia hanya seorang Martial Ancestor peringkat pertama, tetapi dia memiliki kekuatan tempur untuk bertarung melawan peringkat keempat tepatnya. Kekuatan pukulannya sudah sebanding dengan pukulan biasa. Peringkat kelima sebanding dengan Wuzu. Namun, itu adalah pukulan yang sangat kuat, tetapi Zhao Hong tersenyum ringan, mengibaskan jubah lengannya dengan ringan, dan tiba-tiba angin kencang menyapu, dan dia memblokir pukulan Kong Sheng dengan pernyataan yang meremehkan. Saat ini, belum lagi yang lain, bahkan Kong Sheng pun terkejut. Kamu benar-benar memiliki kekuatan tempur tingkat keempat melawan perang. Apakah kamu juga pemilik garis keturunan surgawi? Kong Sheng bertanya dengan sungguh-sungguh. Karena bertarung melawan kekuatan tempur peringkat 4 adalah tanda dari pemilik garis keturunan surgawi.
Dan hanya setelah mencapai basis kultivasi martial ancestor dan kembali ke salah satu dari 9 guntur, dia dapat memperoleh kekuatan tempur dari peringkat keempat perang balasan. Kalau tidak, sebelum martial ancestor, umumnya hanya kekuatan tempur dari peringkat ketiga melawan perang. Tapi sekarang, Zhao Hong ini sebenarnya sama dengan Kong Sheng, yang juga memiliki kekuatan tempur peringkat 4 melawan perang. Dari pandangan semua orang, satu-satunya kemungkinan adalah Zhao Hong ini juga pemilik garis keturunan surga. Tapi siapa sangka ketika Kong Sheng bertanya apakah Zhao Hong adalah pemilik garis keturunan surgawi, Zhao Hong mencibir dan berkata dengan ekspresi jijik, "HMPH. Garis keturunan surgawi." Bab 2362. Zhao Hong menunjukkan kekuatannya. Arogansi, aku ingin kamu mati. Garis keturunan setinggi langit dipermalukan lagi, yang benar-benar membuat marah Kong Sheng itu. Kong Sheng berteriak dengan marah, dan petir memancar dari tubuhnya. Petir 9 warna saling terkait satu sama lain, membentuk baju besi petir yang menyilaukan di tubuhnya, dan sayap petir yang mendominasi mekar di punggungnya. Armor guntur dan sayap guntur adalah simbol dari pemilik garis keturunan surgawi. Begitu keduanya dilepaskan, level kultivasi dapat ditingkatkan 2 level dalam sekejap. Pada saat ini, aura Kong Sheng bukan lagi martial ancestor peringkat pertama, tetapi martial ancestor peringkat ketiga. Selain kekuatan bertarung penuhnya melawan martial ancestor peringkat keempat, dia sudah bisa bersaing dengan ketujuh biasa, leluhur bela diri peringkat. Brengsek, lihatlah garis keturunan surgawi kita. Apakah kamu tahu seberapa kuat garis keturunan surgawi sekarang? Kamu benar-benar berpikir bahwa tingkat kultivasimu sama dengan saudaraku Kong Sheng, jadi kamu benar-benar dapat bersaing dengan saudaraku Kong Sheng? Saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Garis keturunan surgawi saya adalah garis keturunan paling mulia di dunia. Bahkan jika Anda memiliki tingkat kultivasi yang sama, Anda masih semut dan rentan di depan pemilik garis keturunan surgawi. Pada saat ini, jangan menunggu Kong Sheng berbicara. Pemuda dari klan surgawi Kong yang kultivasinya berada di setengah leluhur peringkat 6 meraung penuh kemenangan. Dan pada saat ini, sudut mulut semua orang yang telah ditolak oleh Zhao Hong sebelumnya mengangkat busur kelegaan. Meskipun Zhao Hong mengalahkan mereka seperti harimau mengalahkan kelinci putih, mereka tahu bahwa Zhao Hong pasti akan kalah melawan Kong Sheng, karena jarak antara keduanya terlalu besar. Adapun jenismu, tidak perlu wanita tuaku melakukannya sendiri. Namun, tepat ketika pihak lain menang dan merasa bahwa tiket kemenangan ada di tangannya, gerbang roh dunia tiba-tiba terbuka di depan Zhao Hong, diikuti oleh 2 raksasa, berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Ini adalah 2 roh dunia dari dunia peri, masing-masing dengan energi abadi melonjak, seperti penjaga dunia peri, berdiri di depan Zhao Hong dengan dominan, melindungi Zhao Hong di belakangnya. Dan setelah melihat 2 roh dunia ini, belum lagi orang lain, bahkan ekspresi Chu Feng pun berubah. Karena Chu Feng dan Zhao Hong bertarung satu sama lain sebelumnya, pada saat itu, Zhao Hong melepaskan roh dunia leluhur bela diri peringkat ketiga. Tetapi pada saat ini, 2 roh dunia yang dilepaskan Zhao Hong bukanlah yang ada pada hari itu. Kedua roh dunia ini, seorang pria dan seorang wanita, tampaknya adalah sepasang kekasih, tetapi mereka adalah pasangan yang serasi. Selain itu, kekuatan kedua roh dunia ini adalah leluhur bela diri peringkat keempat. Basis kultivasi dari leluhur bela diri peringkat keempat memancarkan kekuatan tempur bertarung melawan peringkat ketiga. Artinya, kedua roh dunia ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan leluhur bela diri peringkat ketujuh biasa. Memiliki roh dunia yang begitu kuat. Dari mana asalnya? Pada saat ini, para junior yang sebelumnya bangga dengan wajah mereka tiba-tiba panik, karena aura kedua roh dunia ini terlalu kuat. Hampir semua orang tidak lebih lemah dari Kong Sheng itu. Ajari aku pelajaran untuk orang bodoh ini, biarkan dia melihat kekuatanmu,
kata Zhao Hong. Patuhi. Dua roh dunia dari dunia peri patuh, dan ketika kata-kata itu jatuh, mereka masing-masing menunjukkan cambuk panjang dan menyerang Kong Sheng. Jangan meremehkanku. Tidak mau kalah, Kong Sheng memutar pergelangan tangannya dan mengungkapkan senjata leluhur yang tidak lengkap, lalu melakukan serangan balik pada dua roh dunia. Bung 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 bung. Bung di semua tempat, paksaan luar biasa, tiga leluhur bela diri yang kuat telah bertarung di satu tempat. Kedua roh dunia memiliki pemahaman diam-diam, 2 lawan 1, dan kerjasamanya sempurna. Adapun Kong Sheng, dia menggunakan kekuatan persenjataan leluhur yang tidak lengkap untuk terus menampilkan seni bela diri yang kuat untuk melawan dua roh dunia. Meskipun Kong Sheng sudah menjadi leluhur bela diri, persenjataan leluhur tidak lengkap masih dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Alasan mengapa dia mengungkapkan persenjataan leluhur tidak lengkap di awal adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan persenjataan leluhur tidak lengkap untuk menekan dua alam semangat. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan kedua roh dunia itu benar-benar luar biasa, dan mereka memiliki banyak metode serangan yang kuat. Meskipun Kong Sheng telah meningkatkan kekuatannya dengan bantuan tentara leluhur yang setengah jadi, dia tetap tidak dapat menekan kedua dunia itu. Roh bisa menggambar. Chu Feng, jika kamu ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja, dan serahkan Kong Sheng itu padaku, kata Zhao Hong kepada Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga mengalihkan perhatiannya ke pria bernama Zhao Yu lagi. Saudaraku, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Zhao Yu melihat kekuatan Zhao Hong dan Chu Feng, dan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud kepada Chu Feng untuk belas kasihan. Kamu berdiri, aku hanya ingin kamu menjawab pertanyaanku. Selama kamu menjawab dengan jujur, aku tidak akan pernah menyakitimu, kata Chu Feng. Saudaraku, selama kamu tidak menyakitiku, aku akan memberitahumu tentang apa saja. Zhao Yu berdiri dan berkata kepada Chu Feng. Kapan dan di mana kamu bertemu dengan dua wanita yang kamu sebutkan sebelumnya? Katakan yang sebenarnya, tanya Chu Feng. Faktanya, alasan mengapa Chu Feng sangat peduli dengan kedua wanita ini adalah karena setelah mendengar deskripsi Zhao Yu, Chu Feng sangat gembira, karena dua wanita yang dijelaskan Zhao Yu sama dengan dua saudara perempuan Suro dan Sume. Itu terlalu mirip. Suro dan Sume dirasuki oleh Moon Immortal di Holy Land of Martialis dan secara paksa menduduki tubuh fisik mereka. Kemudian, menghilang, tetapi dikatakan bahwa ia juga pergi ke dunia luar, tetapi Yu Xian tampaknya menemukan cara lain untuk pergi ke dunia luar. Chu Feng tidak dapat memastikan bahwa Yu Xian pasti telah datang ke 100 Refining Ordinary dunia. Jadi pada awalnya Chu Feng juga merasa bahwa kemungkinan menemukan Suro dan Sume di alam biasa 100 pemurnian sangat tipis. Namun, setelah mendengar penjelasan pria itu sebelumnya, Chu Feng melihat secercah harapan, meskipun dia tidak yakin. Setidaknya ada satu kemungkinan. Itu adalah Yue Xian, yang juga berada di 100 Refining Ordinary Realm ini, dan kemungkinan berada di genangan kekeringan yang stagnan ini. Kak, ternyata kamu tertarik dengan dua wanita itu? Hehe, maka kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, itu membuatku takut. Sebenarnya, semua orang adalah laki-laki. Aku bisa mengerti hal-hal ini, karena kedua gadis itu sangat tampan, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Sampai pada intinya, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu, kata Chu Feng dengan marah dengan alisnya terbalik. Jangan, aku akan mengatakannya. Melihat Chu Feng marah, wajah Zhao Yu berubah ketakutan, dan dia tidak berani lancang lagi, dan kemudian memberitahu Chu Feng apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Master Zhao Yu bukanlah pemalas, tapi master dari Realm Martial Ancestor. Karena status istimewanya sebagai master, Zhao Yu bisa mengenal Kong Sheng dan junior lainnya dengan latar belakang yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu,
Tuan Zhao Yu membutuhkan sesuatu, dan seseorang telah menemukan benda itu di kolam yang tergenang ini. Itu hanya karena tuannya akan mundur dan tidak bisa datang ke sini secara langsung, jadi dia memerintahkan Zhao Yu untuk mencari di sini, berharap untuk mencoba peruntungannya. Meskipun dia gagal menemukan benda itu pada akhirnya, Zhao Yu menemukan dua wanita di kolam Hanba yang tergenang. Basis kultivasi kedua wanita itu tidak kuat, mereka hanya setengah leluhur peringkat kedua, tetapi mereka berkultivasi, dan mereka memancarkan kekuatan unik ketika mereka berkultivasi. Meskipun kekuatan Zhao Yu tidak kuat, tetapi mengikuti tuannya untuk pergi ke seluruh dunia, dia dapat dianggap memiliki beberapa wawasan. Pada saat itu, dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan itu adalah harta karun, dan kemungkinan besar kedua wanita itu sedang berlatih semacam kungfu dengan harta itu. Dan Zhao Yu, seperti kedua wanita itu, juga merupakan leluhur setengah peringkat kedua, tetapi pihak lain memiliki harta, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Jadi dia bergegas kembali untuk mencari tuannya, tetapi tuannya masih dalam pengasingan, dan Zhao Yu tidak tahu kapan tuannya akan meninggalkan pengasingan. Zhao Yu khawatir untuk waktu yang lama, dan kedua wanita itu berhasil pergi dari sini, jadi mereka tidak punya pilihan selain meminta bantuan Kong Sheng dan yang lainnya. Jadi dia memimpin orang-orang seperti Kong Sheng untuk datang ke sini. Sebenarnya tujuan sebenarnya adalah untuk memenangkan harta kultivasi dari dua wanita yang mundur di kolam stagnan Hanba. Di mana kamu melihat kedua wanita itu? Chu Feng bertanya dengan dingin. Ini sudah terlalu lama, saya tidak dapat mengingat dengan jelas, dan kedua wanita itu mungkin tidak akan tinggal di sana selamanya. Saya benar-benar tidak tahu di mana mereka berada. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun siapa Chu Feng? Chu Feng tahu dari mata berkedip Zhao Yu bahwa ia menipu dirinya sendiri. Jadi, begitu Chu Feng melepaskan paksaannya, dia segera menghancurkan Zhao Yu di depannya ke tanah, dan Zhao Yu yang hancur hampir mati lemas. Berkata dengan suara dingin, katakan yang sebenarnya, atau aku akan membunuhmu. Maafkan aku, kataku. Zhao Yu merasakan niat membunuh Chu Feng dan tidak berani menyembunyikan apapun. Zhao Yu, jika kamu berani mengatakannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Namun, pada saat ini, suara Kong Sheng terdengar lagi. Bab 2363 Kekuatan Jalur Petir. Suara Kong Sheng datang lagi, menyebabkan Chu Feng dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka padanya lagi. Namun, tampilan ini membuat orang kecewa. Kata-kata Kong Sheng begitu mendominasi sehingga orang tidak dapat menahan perasaan bahwa dia telah berurusan dengan dua roh dunia itu. Tetapi ketika orang melihatnya, mereka menemukan bahwa Kong Sheng tidak hanya gagal berurusan dengan dua roh dunia saat ini, tetapi juga ditekan oleh dua roh dunia dan dirugikan. Aku. Biar ku bilang, dengan penampilanmu, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, beraninya kamu mengancam orang lain. Kata Wang Qiang sinis. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan dengan dua roh dunia ini? Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari garis keturunan surgawi. Setelah Kong Sheng selesai berbicara, kilat 9 warna menyala masuk matanya menjadi semakin intens, dan kemudian guntur 9 warna di matanya mulai berkumpul dan pergi ke dahi dari mata dan kulit sebagai jalan. Segera, guntur 9 warna yang meluap dari mata terjalin satu sama lain di tengah dahi, membentuk sebuah pola. Kelompok itu terus menggeliat, tetapi orang-orang dapat membedakannya secara samar-samar. Sepertinya itu adalah karakter tulang hering. Dan pada saat ini, aura Kong Sheng juga meningkat pada saat ini, dan kekuatan tempurnya juga meningkat. Minum! Tiba-tiba, dia berteriak keras, dan prajurit leluhur setengah jadi di tangannya tampak seperti binatang buas yang menjulang tinggi yang terbangun, mengeluarkan suara keras sambil memancarkan kekuatan yang kuat. Dalam keadaan seperti itu,
Ekspresi dari dua roh dunia peri juga berubah drastis, dan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Terlepas dari kenyataan bahwa tingkat kultivasi Kong Sheng belum membaik saat ini, kekuatan tempurnya tidak sama seperti sebelumnya, dia telah melampaui dua roh dunia itu. Kong Sheng, yang awalnya dirugikan, mengubah gelombang pertempuran dan menekan dua roh dunia hanya dalam sekejap. Thunder Rune, ini adalah Thunder Rune yang terbentuk setelah 9 petir bergabung menjadi satu. Pada saat ini, Chou Feng menatap dengan sungguh-sungguh simbol guntur yang menggeliat di dahi Kong Sheng, karena dia tahu bahwa itu adalah pola guntur yang disebutkan ayahnya. Ayahnya berkata bahwa setelah menjadi leluhur bela diri dengan garis keturunan Tianlei, guntur Dewa 9 warna di tubuhnya akan bergabung menjadi satu, dan kemudian dia dapat memadatkan pola guntur yang melambangkan identitasnya. Adapun pola guntur, menurut seni yang mendalam menghukum diri sendiri yang berbeda, itu juga dibagi menjadi 4 jenis, pola manusia, pola bumi, pola langit, dan pola dewa, dari yang lemah hingga yang kuat. Meskipun apa yang Kong Sheng kumpulkan saat ini hanyalah pola manusia yang paling lemah, kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat, jika tidak mungkin mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan dua roh dunia peri itu. Yang paling penting, ini adalah pertama kalinya Chou Feng melihat Lei Wen, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Bagaimanapun, apa yang dia latih adalah hukuman ilahi terkuat dalam seni misterius hukuman diri. Pola manusia sudah seperti ini, apa yang akan terjadi pada pola ilahi yang akan dipadatkan setelah kamu menjadi leluhur bela diri? Suara Nyonya Ratu terdengar, penuh antisipasi. Saya juga menantikan hari itu, tetapi situasi saat ini tampaknya tidak menguntungkan bagi kami. Chou Feng bersemangat, tetapi dia masih sangat khawatir. Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Zhao Hong, kedua roh dunia itu harus sudah menjadi batas Zhao Hong Hong. Jika kedua roh dunia itu dikalahkan oleh Kong Sheng, mereka akan mendapat masalah besar hari ini. Jangan khawatir, selama kultivasinya tidak berhasil, maka roh duniaku akan dapat mengatasinya. Zhao Hong sepertinya merasakan kekhawatiran Chou Feng dan Wang Qiang, dan Zhao Hong mengucapkan kata-kata ini. Dan Chou Feng mengamati Zhao Hong, dan menemukan bahwa dia benar-benar percaya diri, penuh percaya diri pada roh dunianya. Hanya roh dunia, dengan apa kamu bertarung melawanku? Kong Sheng menang, mendapatkan kepercayaan diri, dan bahkan menekan dua roh dunia sambil menghina mereka. HMPH. Menghadapi hinaan Kong Sheng, kemarahan muncul di mata kedua roh dari dunia peri, dan kemudian mereka saling memandang, seolah-olah mereka telah membuat keputusan. Di tengah, cahaya keemasan dipancarkan. Cahaya memenuhi udara, dan tubuh keduanya mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya menjadi semakin intens, dan banyak orang tidak bisa membuka mata, dan mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Namun, cahaya yang menyilaukan tidak berkedip sepanjang waktu, dan dengan cepat surut. Dan ketika cahaya memudar, tubuh kedua roh dari dunia peri berubah secara tak terduga. Lapisan cahaya keemasan, seperti mantra, terpancar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, kekuatan tempur tubuh mereka juga meningkat satu demi satu. Bagaimana dengan garis keturunan surgawi? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan garis keturunan kami di dunia peri. Sambil berbicara, dua roh dunia peri mengayunkan senjata mereka dan menyerang balik Kong Sheng. Dan Kong Sheng tidak mau kalah, dan sekali lagi bertarung dengan dua roh dunia, tapi kali ini, kedua belah pihak tidak memiliki keuntungan, dan kembali ke titik awal yang mengkhawatirkan lagi. Tetapi pada saat ini, Chou Feng tiba-tiba mengayunkan lengannya, dan bilah cahaya terbang keluar dari telapak tangannya, dan terbang ke arah Zhao Yu itu. Ah! Cahaya melintas, dan Zhao Yu segera menjerit sengsara. Pukulan Chou Feng langsung memotong setengah lengannya. Dan karena Chou Feng menggunakan metode khusus, apa yang dialami Zhao Yu saat ini jelas bukan hanya rasa sakit dari lengan yang patah,
itu sebabnya disebut sangat menyedihkan. Katakan dengan cepat. Chu Feng telah kehilangan kesabarannya, dan niat membunuh di matanya semakin kuat dan kuat. Jika Zhao Yu masih menunda-nunda dengannya, Chu Feng mungkin benar-benar membunuhnya. Lagi pula, masalah ini adalah berhubungan dengan kekasihnya. Jangan bunuh aku, aku akan segera memberitahumu. Kemudian Zhao Yu tidak berani menyembunyikan apapun lagi, mengeluarkan peta dari tas alam semesta, dan melemparkannya ke Chu Feng. Membuka peta, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah peta tentang kolam air mati Hanba, dan sebuah rute ditandai di atasnya, dan lokasi titik akhir rute itu ditandai dengan simbol dua wanita. Jelas ini Zhao Yu dan kelompoknya meminta seseorang untuk bersiap. Apakah ini benar? Chu Feng bertanya dengan sungguh-sungguh. Sungguh, benar sekali. Zhao Yu mengangguk dengan cepat. Chu Feng, orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Dari sudut pandangku, mari kita gunakan dia sebagai eksperimen untuk melihat apakah formasi roh itu efektif, kata Zhao Hong. Tidak perlu. Chu Feng menggelengkan kepalanya, karena setelah pengamatannya, dia sangat yakin bahwa peta yang diberikan Zhao Yu kepadanya adalah nyata. Chu Feng melirik ke langit, dua roh dunia dan Kong Sheng masih bertarung tak terpisahkan, dan dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Meskipun keduanya terikat sekarang, tetapi Chu Feng tidak tahu apakah junior dari keluarga besar itu memiliki bala bantuan. Jadi setelah berpikir sejenak, Chu Feng berkata kepada Zhao Hong, melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Ayo mundur dulu. Bisakah kita melarikan diri dengan aman? Klan dan mendarat di depannya. Saudara Kong Sheng, tolong aku. Saudara Kong Sheng, tolong aku. Semua orang di klan surgawi Kong berpikir bahwa Zhao Hong akan menyakiti mereka, dan mereka semua membeku ketakutan. Berani? Jika kamu berani menyakiti anggota klan saya, klan surgawi Kong saya pasti akan membunuh 9 klan Anda. Melihat ini, Kong Sheng juga panik. Jika kamu ingin mereka bertahan, berhentilah dengan patuh, kata Zhao Hong. Kamu sangat tercela dan tidak tahu malu. Kong Sheng sepertinya memahami rencana Zhao Hong dan mau tidak mau mengutuk. Nyonya tua saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah orang yang jujur. Jika saya menyuruh Anda berhenti, berhenti, kalau tidak saya akan membunuh mereka, Zhao Hong mengancam. Datanglah kepadaku jika ada sesuatu yang harus kamu lakukan, jangan sakiti mereka. Meskipun Kong Sheng sombong, tapi ini tentang kehidupan orang yang kesal, jadi dia benar-benar berhenti dan tidak pernah bergerak lagi. Pada saat ini, orang-orang merasa bahwa Zhao Hong ingin memanfaatkan pemberhentian Kong Sheng dan menangani Kong Sheng dengan kejam. Namun, yang tidak diharapkan orang adalah ketika Kong Sheng berhenti, dua roh dunia Zhao Hong juga berhenti satu demi satu, tidak memanfaatkan bahaya. Bab 2364 Identitas terungkap. Tuan, bantu saya, kata Zhao Hong kepada Wang Qiang. Oke. Meskipun Wang Qiang tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhao Hong, dia langsung setuju. Setelah itu, Zhao Hong tiba-tiba memancarkan kekuatan penghalang dan mulai memasang penghalang, mengendalikan semua anggota klan surgawi Kong di dalamnya. Wanita ini sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah abadi. Setelah Zhao Hong bergerak, semua junior yang hadir terkejut, bahkan ekspresi Kong Sheng berubah drastis, dan wajahnya penuh keterkejutan. Karena mereka telah melihat bahwa Zhao Hong adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi. Meskipun itu hanya pola cacing, dia masih seorang spiritualis dunia jubah abadi. Di alam biasa Bailian, para spiritualis dunia jubah abadi sangat jarang. Bagaimana bisa orang tidak bisa terkejut? HMPH, kupikir aku bertemu master dari generasi yang sama. Setelah sekian lama, itu adalah sosok senior yang menindas juniornya. Namun, ketika semua orang kagum,
seseorang mengeluarkan suara sarkastik. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Chou Feng dan mereka bertiga menggunakan topi bambu untuk menutupi wajah mereka sepanjang jalan, jadi pihak lain tidak bisa mengenali wajah Chou Feng dan mereka bertiga. Selain itu, sebagian besar dari para spiritualis dunia berjubah abadi adalah monster tua yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Jadi wajar saja, mereka mengira Zhao Hong adalah monster tua. Menindas junior? HMPH, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, ibuku lebih muda darimu. Zhao Hong melepas topi bambu di kepalanya. Ini, melihat wajah Zhao Hong, orang-orang itu terkejut lagi. Pertama-tama, mereka dikejutkan oleh wajah Zhao Hong. Mereka tidak pernah berpikir bahwa wanita kejam seperti itu akan terlihat begitu lembut dan menawan. Tetapi yang paling penting adalah mereka juga memiliki sarana sendiri, dan mereka dapat mengetahui perkiraan usia Zhao Hong, jadi mereka yakin bahwa Zhao Hong adalah seorang junior. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa seorang junior sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah abadi? Sekelompok katak di dasar sumur, Wang Qiang berkata dengan sinis, dan bahkan melepas topi bambu di kepalanya, lalu berteriak, "Nyonya! Nyonya, biarkan aku membantumu." Saat berbicara, Wang Qiang juga melepaskan kekuatan formasi untuk membantu Zhao Hong mengatur formasi, dan Wang Qiang saat ini bisa dikatakan penuh kepuasan, jelas dia melakukannya dengan sengaja. Gagap ini juga seorang spiritualis dunia jubah abadi. Benar saja, ketika semua orang melihat Wang Qiang melepaskan kekuatan penghalang tingkat peri, kejutan di wajah mereka lebih kuat dari sebelumnya. Satu spiritualis dunia jubah abadi cukup mengejutkan, tapi dua bahkan lebih sulit dipercaya. Zhao Hong tidak perlu membunuh mereka. Namun, pada saat ini, Chou Feng tiba-tiba membuka mulutnya, karena Chou Feng telah melihat bahwa formasi susunan Zhao Hong dan Wang Qiang sangat kuat, jadi dia mau tidak mau mengingatkan Zhao Hong. Meskipun Chou Feng dan yang lainnya memiliki konflik dengan klan surgawi Kong, bagaimanapun juga orang-orang ini adalah generasi muda, bahkan jika ada konflik hari ini, itu bisa dianggap sebagai masalah yang Chou Feng dan yang lainnya berinisiatif untuk mencarinya. Jadi Chou Feng merasa tidak apa-apa mengajari mereka untuk mencapai tujuan mereka, tetapi itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Jangan khawatir, formasi yang saya buat jelas bukan yang Anda bayangkan. Namun, Zhao Hong tersenyum pada Chou Feng dan kemudian mengatur formasi yang aneh. Setelah formasi mata selesai, Zhao Hong pertama-tama memerintahkan dua roh dunianya untuk memasukinya, dan kemudian mengoperasikan formasi tersebut. Formasi sudah beroperasi, dan aura pembunuh yang agung segera terpancar. Formasi ini adalah formasi pembunuhan, dan sangat kuat. Berhenti! Merasakan niat membunuh, Kong Sheng mengira Zhao Hong lah yang akan membunuhnya, dan dia sangat marah. Selama kamu mematuhiku dengan patuh, mereka tidak akan mati, kata Zhao Hong kepada Kong Sheng. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kong Sheng bertanya. Berdiri di formasi itu dan tunggu selama 2 jam. Setelah 2 jam, formasi akan terhapus secara otomatis, dan mereka semua akan aman. Semua mati tanpa seluruh tubuh, kata Zhao Hong sambil tersenyum. Kamu? Kong Sheng sedikit terdiam, dia tidak berharap Zhao Hong menggunakan cara seperti itu untuk membatasi dia, tetapi dia masih menatap mata tanpa syarat, karena dibandingkan dengan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, cara Zhao Hong digunakan saat ini sudah toleran. Adapun Chou Feng, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia bisa melihat bahwa meskipun formasi ini adalah formasi pembunuhan yang kuat, Zhao Hong bergerak. Seperti yang dikatakan Zhao Hong, selama ada leluhur bela diri di mata formasi selama operasi formasi, orang-orang dalam formasi akan baik-baik saja. Apalagi selama berjalan selama 2 jam, formasi ini akan otomatis terbuka. Namun, jika selama periode ini,
Leluhur bela diri meninggalkan mata formasi dan tidak ada leluhur bela diri lain yang menantikannya, maka formasi akan menampilkan kekuatan sebenarnya dan memusnahkan orang-orang di dalam formasi. Begitu pula jika seseorang ingin menggunakan kekuatan dari luar untuk menghancurkan formasi ini, maka formasi ini akan segera menampilkan kekuatannya dan melenyapkan orang-orang yang berada di dalam formasi tersebut. Ngomong-ngomong, saya menyarankan Anda untuk melakukan apa yang saya katakan, dengan patuh menunggu formasi membatalkan transformasinya, dan jangan mencoba menggunakan kekuatan Anda untuk menghancurkan formasi secara paksa. Jika tidak, kerabat Anda sudah mati, jadi jangan-jangan salahkan aku. Kata Zhao Hong tiba-tiba. Kamu sebaiknya melakukan apa yang dia katakan. Chu Feng juga berkata. Siapa namamu? Apakah kamu berani meninggalkan namamu? Kong Sheng bertanya dengan dingin. Melihat apa yang dikatakan pihak lain, Chu Feng juga melepas topi bambu di kepalanya dan berkata, pelayanku, Chu Feng, jika kamu ingin membalas dendam di masa depan, kamu bisa menemukanku. Chu Feng. Itu kamu. Melihat Chu Feng, ekspresi semua orang berubah lagi. Karena dibandingkan dengan Zhao Hong dan Wang Qiang, Chu Feng masih memiliki beberapa reputasi di alam biasa Bailian saat ini, terutama potret Chu Feng yang diinginkan oleh klan surgawi yang telah lama tersebar di seluruh alam biasa 100 perbaikan, dan mereka semua mengakui Chu Feng terlihat seperti. Kong Sheng tidak berbicara, tetapi setengah leluhur dari klan surgawi Kong berkata dengan kejam kepada Chu Feng, Chu Feng, kamu benar-benar memiliki nyali untuk menyinggung 4 kekuatan terkuat di alam biasa 100 perbaikan hari ini. Sekarang, biarkan aku lihat bagaimana kamu akan terus berlatih di dunia fana di masa depan. Jika kamu takut, aku tidak akan muncul hari ini. Chu Feng tersenyum dingin, lalu berbalik dan naik ke udara. Pada saat yang sama, Zhao Hong dan Wang Qiang juga mengikuti Chu Feng dan menghilang ke kejauhan. Skyrim. Chu Feng ini benar-benar berani dan gegabah. Dia berani menyerang kita. Mungkinkah dia berpikir bahwa klan surgawi Kong kita sama dengan klan surgawi Naing, dan dia bisa menyinggung kita jika dia mau? Klan surgawi Kong leluhur setengah peringkat ke-6 mengertakkan gigi dan berkata, terlihat bahwa dia sangat marah dengan apa yang terjadi hari ini. Kong Sheng, jangan katakan lagi, jika mereka ingin membunuhmu sekarang, kamu sudah mati, kata Kong Sheng. Saudara Kong Sheng, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, kata setengah leluhur tingkat 6 Kong Sheng. Bahkan jika mereka berbelas kasih, saya tidak akan pernah melepaskannya. Setelah ini diselesaikan, kami akan membalas dendam dari mereka, kata Kong Sheng. Saudara Kong Sheng, kita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, ayo pergi dulu. Namun, pada saat ini, junior lainnya yang hadir semua berbicara satu demi satu, dan hendak pergi sambil berbicara. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu takut dengan Chu Feng itu? Melihat ini, Kong Sheng berkata dengan sangat tidak senang. Kong Sheng, sebenarnya bukan aku yang mengatakannya. Jangan bicara tentang Chu Feng dulu. Katakan saja harimau betina dan gagap itu bukan orang biasa. Dan mari kita bicara tentang Chu Feng. Jangan takut pada langit dan bumi. Tidak apa-apa, tidakkah menurutmu aneh bahwa ada 3 pelaku kejahatan di alam biasa 100 pemurnian? Tidakkah menurutmu mereka tidak memiliki dukungan? Kami telah kalah dalam pertempuran ini. Sekarang, kami benar-benar tidak ingin melanjutkan karena kami tidak ingin mati. Ya, ketiga orang itu jelas tidak mudah untuk dipusingkan, jadi saya menyarankan Anda untuk membiarkannya saja. Setelah berbicara, mereka dari semua sisi para junior dari kekuatan pergi satu demi satu, hanya menyisakan junior dari klan surgawi Kong. Tetapi pada saat ini, belum lagi Kong Sheng, bahkan Kong Sheng pun tenggelam dalam pikirannya. Bab 2365 Sengketa. Kolam stagnan Hanba, meskipun disebut kolam,
tetapi luasnya sangat besar. Kedalaman kolam itu seperti laut tak berdasar, dan kolam air ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa. Karena genangan airnya berwarna hitam, seperti tinta, dan mengeluarkan bau yang menjijikkan, Anda dapat mengetahui bahwa itu bukan air biasa hanya dengan melihatnya. Namun nyatanya, itu memang bukan air biasa, itu sejenis air beracun. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi di bawah Kaisar Wu tidak diperbolehkan masuk ke dalam air, jika tidak mereka akan diracuni dan mati, dan akan langsung berubah menjadi darah dan larut di dalamnya. Oleh karena itu, di antara bau menjijikkan di kolam kering ini, lebih banyak berasal dari bau darah, yang menunjukkan bahwa banyak nyawa terkubur di dalamnya. Selain itu, tidak hanya air kolam yang hitam pekat, bahkan gas yang dipancarkan oleh air kolam juga berwarna hitam. Gas hitam itu seperti awan gelap yang menutupi langit dan matahari. Sulit bagi orang biasa untuk berjalan di dalamnya. Dan mereka tidak dapat melihat apapun. Namun, kultivator bela diri, ketika mereka mencapai tingkat tertentu, penglihatan mereka jauh lebih tinggi dari orang biasa. Bahkan pembangkit tenaga setengah leluhur tidak akan terhalang oleh kabut di sini. Terlebih lagi, Chou Feng dan 3 lainnya sangat luar biasa para spiritis dunia. Kabut gelap di sini seperti tidak ada apa-apa di bawah mata mereka. Saat ini, Chou Feng dan 2 lainnya membuka jalan dengan 2 roh dunia peri yang kuat dan dengan cepat terbang di kolam kekeringan yang stagnan. Mata Chou Feng serius, menatap ke depan dengan erat, dan suasana hatinya bahkan lebih rumit, gembira dan khawatir. Suro dan Sumei adalah 2 wanita yang dia temui ketika dia masih muda. Mereka telah memberikan banyak hal untuknya dan lebih banyak membantu Chou Feng. Mereka telah melindungi Chou Feng berkali-kali dan bahkan hampir mengorbankan diri mereka sendiri. Sejak dia masih muda, Chou Feng telah bersumpah bahwa ketika dia besar nanti, dia akan bersumpah untuk melindungi kedua gadis ini sampai mati. Namun, Yue Xian mengambil tubuh Suro dan Sumei di depan Chou Feng, tapi Chou Feng tidak berdaya. Ini adalah simpul di hati Chou Feng, dia selalu sangat malu, merasa bahwa dia tidak melindungi wanitanya dengan baik, dan dia merasa kasihan pada Suro dan Sumei. Tapi sekarang, kesempatan untuk menyelamatkan Suro dan Sumei kemungkinan akan disajikan di depan Chou Feng, dan hati Chou Feng secara alami sangat bersemangat. Namun, dia juga takut itu bukan Suro dan Sumei. Kakak, berikan tunjukkan padaku petamu, kata Wang Qiang tiba-tiba. Chou Feng menyerahkan peta itu kepada Wang Qiang. Benar saja. Mata Wang Qiang sedikit berubah. Ada apa? Tanya Chou Feng, dia tahu bahwa Wang Qiang telah menemukan sesuatu. Rute ini sama dengan rute harta karunku, kata Wang Qiang. Sama. Chou Feng dan Zhao Hong cukup terkejut. Ya, memang sama. Menurut peta harta karunku, tidak lama lagi kamu akan terus maju, dan akan ada pos pemeriksaan pertama. Ada area yang tidak bisa dikendalikan oleh langit, dan Anda harus memasuki kolam air. Air kolam di sana memiliki daya isap yang kuat, dan mereka yang basis kultivasinya lebih rendah dari setengah leluhur tidak dapat menyingkirkan daya isap itu. Namun, ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kami bertiga, tapi area dengan kekuatan isap kebetulan merupakan titik akhir peta Anda, kata Wang Qiang. Dengan kata lain, jika Zhao Yu tidak membohongi kita, maka 2 orang yang mungkin Xiaoro dan Xiaomei berlatih di tingkat pertama yang kamu sebutkan. Tanya Chou Feng. Sangat mungkin, kata Wang Qiang. Jangan pedulikan dia, karena kita tidak bisa menghentikan kita, maka kita bisa pergi ke sana. Setelah Zhao Hong mengatakan ini, dia berkata kepada 2 roh dunia, cepatlah. Setelah Zhao Hong selesai berbicara, kedua roh dunia itu segera mempercepat lagi. Chou Feng dan yang lainnya, seperti cahaya,
dengan cepat melewati kolam stagnan yang gelap gulita. Ada di sini. Tiba-tiba, dua roh dunia berhenti, dan mata Chu Feng dan mereka bertiga juga melihat ke depan dengan waspada. Di sana, di permukaan, tidak ada yang abnormal, sama seperti area lain di kolam air mati Hanba. Tapi ada titik akhir peta yang diberikan oleh Zhao Yu, dan itu juga tempat di mana Wang Qiang mengatakan pos pemeriksaan itu berada. Tidak ada sama sekali, Chu Feng. Sepertinya kamu telah ditipu. Mari kita kembali dan memberi pelajaran pada bajingan itu. Zhao Hong berbalik saat berbicara. Tunggu sebentar. Namun, Chu Feng mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zhao Hong dan berkata, dia sepertinya tidak berbohong kepada kita. Memang ada jejak kultivasi di sana, dan waktunya tidak terlalu lama. Benarkah? Setelah mendengar ini, Zhao Hong dan Wang Qiang cukup terkejut, karena tak satu pun dari mereka dapat melihat bahwa ada jejak kultivasi di sana. Hanya saja orang itu sudah pergi, dan kita terlambat satu langkah, kata Chu Feng. Apakah ada aura Suro dan Sumei? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Itu tidak memiliki aura mereka berdua. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kecewa, tapi saat ini hati Chu Feng tidak hanya kecewa. Chu Feng, meskipun aku tidak tahu betapa pentingnya kedua wanita itu bagimu, jangan lupakan tujuan kita datang ke sini. Karena mereka sudah pergi, kita hanya bisa melanjutkan. Lagi pula, harta suamiku adalah masih di depan, kata Zhao Hong. Kita tidak bisa bergerak maju seperti ini, kata Chu Feng. Mengapa? Zhao Hong dan Wang Qiang bertanya bersama. Saudaraku, apakah ini satu-satunya cara untuk pergi ke harta itu? Chu Feng bertanya pada Wang Qiang. Ya, menurut petaku, ini adalah tempat yang harus dilalui. Jika kamu ingin berkeliling, kamu akan terpengaruh oleh formasi, dan kamu tidak akan pernah bisa menemukan harta karunku. Kata Wang Qiang. Dengan kata lain, kamu harus mengikuti rute di petamu, kan? Tanya Chu Feng. Itulah yang dikatakan peta itu. Wang Qiang mengangguk. Chu Feng, apa yang kamu temukan? Zhao Hong bertanya. Sepertinya tidak ada yang abnormal di sini, tapi sebenarnya ada bahaya yang tersembunyi. Adapun bahaya macam apa, saya tidak tahu, tapi jelas tidak sesederhana kehilangan kekuatan mengendalikan langit dan hisap. Air seperti yang dikatakan Wang Qiang. Kata Chu Feng. Tapi, kenapa aku tidak melihat sesuatu yang tidak biasa? Mata Zhao Hong berubah sedikit, dan sedikit kecurigaan berkedip. Lagi pula, dia bukan hanya spiritualis dunia jubah abadi, tetapi juga memiliki metode observasi yang sangat kuat. Sejujurnya, metode observasi yang saya miliki disebut mata langit. Mata langit tidak pernah menipu saya. Itu telah membantu saya menilai waktu baik dan buruk berkali-kali. Demi itu, lebih baik lebih berhati-hati, kata Chu Feng. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Wang Qiang. Atur formasi ini, dan kamu bisa melewatinya dengan aman. Sambil berbicara, Chu Feng menguraikan tata letak formasi. Ini adalah formasi yang mirip dengan awan keberuntungan. Berdiri di atas formasi ini, mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan khusus di area tersebut. Chu Feng dan ketiganya dapat berdiri di atas formasi itu, berjalan di langit, dan aman melewati. Dalam pandangan Chu Feng, ini adalah metode yang paling aman. Bahkan jika Anda dan saya bekerja sama untuk mengatur formasi ini, itu akan memakan waktu 3 jam penuh. Namun, di depan metode pengamatan saya sama sekali tidak menemukan keberadaan berbahaya yang tidak diketahui di air kolam di depan saya. Mengesampingkan, mengatur formasi ini akan membuang waktu dan kekuatan penghalang kita, dan yang paling penting ini hanya berlebihan,
kata Zhao Hong. Zhao Hong, percayalah padaku, Wang Qiang adalah saudara terbaikku, dan kamu juga temanku. Aku pasti tidak akan membuang waktumu untuk apa-apa, kata Chu Feng. Chu Feng, aku juga memintamu untuk mempercayaiku. Metode pengamatanku mungkin tidak sebaik milikmu, tetapi tidak akan pernah membuat kesalahan. Aku percaya semua yang aku lihat. Dan yang aku lihat di depan tidak ada saudara yang kamu sebutkan sama sekali. Kita bisa lewat dengan aman tanpa sarana apapun. Zhao Hong, bukan kamu, Chu Feng. Zhao Hong berkata kepada Chu Feng kata demi kata, nadanya sudah agak tidak baik. Bab 2366 Jebakan. Nona, lihat kamu apa yang kamu lakukan, jadi kita tidak akan membuang banyak waktu. Kekuatan dunia tidak akan membuang waktu kita. Melihat suasananya tidak benar, Wang Qiang buru-buru berbicara untuk memujuknya. Diam. Melihat Wang Qiang benar-benar membantu Chu Feng berbicara, Zhao Hong menjadi semakin kesal. Zhao Hong, karena kamu tidak terlalu percaya padaku, sepertinya kamu tidak menganggapku sebagai teman. Namun, menghadapi Zhao Hong yang suasana hatinya menjadi lebih ganas, Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, namun, aku, Chu Feng, perlakukan kamu sebagai teman. Sobat, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Jadi, aku harap kamu percaya padaku sekali. Jika aku benar-benar salah dan membuang waktumu, maka aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Chu Feng, kamu. Pada saat ini, wajah bersemangat Zhao Hong mereda, dan dia merasa sedikit malu. Dia jelas saling berhadapan dengan tit for tat, dan dia hampir membalikkan wajahnya, tapi Chu Feng menyapanya dengan senyuman. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia mencoba membujuknya dengan kata-kata baik yang membuat Zhao Hong merasa sangat menyesal. Meskipun dia mengenal Chu Feng belum lama ini, dia telah melihat bagaimana Chu Feng memperlakukan lawan-lawannya. Chu Feng sama sekali bukan orang yang menggertak, dan sekarang dia memperlakukannya seperti ini, yang membuatnya semakin menyadari bahwa Chu Feng benar-benar menganggapnya sebagai teman dan sangat peduli padanya. Oke, ayo coba seperti yang kamu katakan. Pada akhirnya, Zhao Hong berkompromi, dan ketika dia mengatakan ini, dia yang pertama mengatur formasi. Kamu masih punya jalan. Pada saat ini, suara Wang Qiang datang dari telinga Chu Feng. Tapi Chu Feng tersenyum ringan, dan menjawab, itu hanya memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Setelah itu, Chu Feng dan Wang Qiang juga mengambil tindakan satu demi satu, mengatur formasi bersama dengan Zhao Hong. Kecepatan dari 3 orang yang bekerja sama sangat cepat, jelas ini adalah formasi besar yang sangat sulit, tetapi dengan 3 orang yang bekerja sama, lebih dari setengahnya telah diselesaikan hanya dalam 2 jam. Seperti yang diharapkan Zhao Hong sebelumnya, hanya butuh 3 jam bagi mereka bertiga untuk menyelesaikan pengaturan formasi ini. Tuan, ini tidak baik. Namun, pada saat ini, mata 2 roh dunia yang menjaga di sini tiba-tiba menjadi serius. Kamu benar-benar mengejar mereka. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya buru-buru berhenti mengatur formasi dan berbalik untuk menunggu dan melihat. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa ada 2 sosok yang mengejar mereka, dan kedua orang itu justru adalah anggota klan Surgawi Kong yang berperang melawan Chu Feng dan yang lainnya sebelumnya. Leluhur marshal tingkat pertama Kong Sheng. Dan Kong Zheng itu setengah leluhur peringkat ke-6. Namun, Chu Feng dan yang lainnya tidak berani gegabah. Lagi pula, pihak lain adalah anggota klan Surgawi Kong. Chu Feng dan yang lainnya takut kedua orang ini akan membawa ahli dari klan Surgawi Kong ke sini. Namun, segera Kong Sheng dan Kong Zheng muncul dan datang sebelum Chu Feng dan yang lainnya. Aku akhirnya menemukanmu, kata Kong Sheng dengan gigi terkatup, seolah-olah dia sangat membenci Chu Feng dan yang lainnya. Namun,
Kong Sheng itu meraih Kong Sheng di belakangnya, dan kemudian berkata kepada Zhao Hong, "Saya menolak untuk menerima pertempuran sebelumnya. Bisakah Anda melawan saya lagi di papan atas?" "Jadi, hanya kalian berdua?" tanya Zhao Hong. "Untuk berurusan denganmu, apakah kami masih membutuhkan senior dari klan surgawi Kong?" kata Kong Sheng. "Diam." Namun, begitu Kong Sheng selesai berbicara, Kong Sheng dengan tegas menegurnya, lalu berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, kali ini hanya aku yang berkelahi denganmu, oke? Karena kamu tidak tahu hidup dan mati, maka aku akan memuaskanmu. Pergi, beri aku pelajaran yang bagus untuk pria yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri." Setelah Zhao Hong mengatakan ini, dua roh dunia peri sekali lagi menggunakan metode mereka sebelumnya. Dan cahaya keemasan bersinar di depan mereka selanjutnya, nafas membumbung tinggi. Adapun Kong Sheng itu, ketika dia muncul pada saat ini, dia telah menggunakan segala cara seperti baju besi guntur dan sayap guntur, serta pola guntur di dahinya. Dia mendorong Kong Sheng menjauh dari belakangnya, dan dengan tentara leluhur setengah jadi di tangannya, dia terbang menuju dua roh dunia, siap untuk berduel. Gugu-gugu. Gugulu. Namun, pada saat ini, di area hisap itu, air di kolam mulai bergolak. Dan yang paling mencengangkan adalah di dalam air kolam hitam yang berjatuhan itu, ternyata ada pantulan cahaya warna-warni. Pada saat yang sama, nafas yang menyegarkan dan mengejutkan juga menyebar. "Saudara Kong Sheng, ada harta karun di sana, yang mungkin adalah harta kultivasi yang dikatakan Zhao Yu." Pada saat ini, Kong Sheng sangat bersemangat. Pertempuran ini sudah berakhir. Melihat ini, Kong Sheng juga melakukan tipuan, lalu terbang langsung ke kolam. Pada saat yang sama, dua roh dunia juga mengikuti di belakang, bergegas ke dalam kolam air satu demi satu. Sialan, pertarungan orang ini palsu, dan itu nyata untuk memenangkan harta karun. Sebenarnya ingin sampai di sana dulu. Tidak mungkin. Melihat ini, Zhao Hong dan Wang Qiang juga menunjukkan wajah marah, dan mereka siap untuk menjarah jauh ke dalam air kolam. Tunggu sebentar. Namun, Chu Feng tiba-tiba menembak dan menghentikan mereka berdua. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" Zhao Hong bertanya dengan sangat tidak senang, lagi pula, masalah ini terkait dengan harta. "Aku merasa ada sesuatu yang salah, berhati-hatilah terhadap penipuan." Chu Feng membujuk. "Penipuan? Dari mana penipuan itu berasal? Jika ada penipuan, bagaimana mungkin anak dari klan surgawi Kong menyelinap ke dalamnya dengan aman? Bagaimana roh duniaku bisa menyelinap ke dalamnya?" Zhao Hong bertanya dengan keras. "Mungkin ini umpannya," kata Chu Feng. "Tidak, kamu salah, kamu semua salah. Aku bisa berempati dengan roh duniaku, sangat aman di sana, tidak ada bahaya sama sekali." Setelah Zhao Hong selesai berbicara, dia meraih Chu Feng. He mengibaskan tangannya, lalu langsung terjun ke kolam air. "Saudaraku, penting untuk merebut harta itu." Wang Qiang menyeringai pada Chu Feng dan mengikuti Zhao Hong ke dalamnya. Bukannya dia tidak percaya pada Chu Feng, tetapi pada saat ini, dia lebih tertarik pada harta itu daripada dalam keselamatan, karena harta nafas yang memancar benar-benar tidak bisa diremehkan. Melihat keduanya terus berusaha menghalangi mereka dan bergegas ke dalamnya, ekspresi Chu Feng sangat rumit, tapi masih ada lebih banyak kekhawatiran di matanya. "Chu Feng, kamu dan aku adalah satu-satunya yang tersisa. Aku ingin belajar tentang keahlianmu." Pada saat ini, suara Kong Sheng tiba-tiba terdengar. Memutar kepalanya untuk menunggu dan melihat, Chu Feng menemukan bahwa Kong Sheng sedang melatih otot dan tulangnya, ingin sekali melawan Chu Feng. Selain itu, ada banyak kepercayaan diri di matanya. Lagi pula,
Chu Feng hanya setengah leluhur peringkat kelima, sementara dia adalah setengah leluhur peringkat keenam. Apalagi keduanya dari tingkat surga. Garis keturunan, dan mereka memiliki kekuatan dan sarana yang sama. Jadi dalam pandangan Kong Zheng, Chu Feng pasti bukan lawannya, dia akan mengajarkan ini pelajaran. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat nama jenius yang baru saja menunjukkan keunggulannya di alam biasa 100 pemurnian. Jika kamu ingin belajar satu sama lain, aku akan menemanimu di lain hari, tapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu sekarang. Chu Feng melirik Kong Zheng, lalu mengalihkan pandangannya ke area itu lagi. Pada saat ini, betapa Chu Feng berharap bahwa penilaian mata langitnya salah, betapa dia berharap daerah itu benar-benar aman, karena dia tidak ingin Wang Qiang dan Zhao Hong mengalami kecelakaan. Benar-benar arogan. Tetapi dijawab dengan penghinaan oleh Chu Feng, Kong Zheng merasa harga dirinya rusak, wajahnya menunjukkan kemarahan, dan dia siap menyerang Chu Feng saat berbicara. Namun, pada saat ini, di kolam emas, tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, ekspresi Kong Zheng berubah drastis, karena dalam jeritan, tidak hanya suara Zhao Hong dan Wang Qiang, tetapi juga suara Kong Zheng. Sayang sekali. Pada saat yang sama, Chu Feng juga mengerutkan kening, karena seperti yang diharapkannya, memang ada jebakan. Bab 2367 Makhluk Misterius. Huhuhu. Diiringi oleh tangisan menyakitkan Zhao Hong, Wang Qiang, dan Kong Zheng, air kolam di daerah itu mulai berputar, berubah menjadi pusaran yang megah. 3 tubuh muncul dari pusat pusaran, dan ketiganya adalah Zhao Hong dan yang lainnya. Hanya saja pada saat ini, wajah mereka sangat pucat, dan ekspresi mereka sangat menyakitkan, jelas ada semacam kekuatan yang menyiksa mereka. Jie. Dan pada saat ini, tawa aneh dan jahat datang dari pusat pusaran. Siapa? Mengapa kamu menyerang temanku? Chu Feng bertanya dengan dingin. Saya adalah pemilik tempat ini. Mereka masuk ke wilayah saya. Mengapa saya tidak menindak mereka? Suara aneh itu datang lagi, dan itu sangat dingin, membuat orang merasa menyeramkan hanya dengan mendengarkannya. Sepertinya bahwa itu sama sekali bukan suara manusia. Bot, siapa yang berani menyentuh saudaraku Kong Zheng? Kamu harus tahu bahwa kami adalah anggota klan surgawi. Pada saat ini, Kong Zheng berteriak keras. Tapi begitu Kong Zheng mengatakan ini, Kong Zheng, yang terjebak di dalam, mengeluarkan tangisan yang lebih menyedihkan. Bajingan, kamu melepaskan kakakku Kong Zheng, atau aku, klan surgawi Kong, tidak akan pernah melepaskanmu. Kong Zheng menjadi semakin bingung, karena dia tahu bahwa jika pihak lain dapat mengendalikan Kong Zheng, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Tidak punya pilihan selain terus mengancam. Tidak, berhenti! Namun, teriakan Kong Zheng semakin histeris. Bahkan jika dia hanya mendengar suara itu, dia bisa membayangkan betapa mengerikan siksaan yang dialami Kong Zheng saat ini. Hahaha, aku sangat menertawakan Ratu. Apakah pria bernama Kong Zheng itu bodoh? Nyonya Ratu mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum saat ini, mengejek IQ Kong Zheng sepuasnya. Karena jelas keberadaan misterius itu sengaja menyiksa Kong Zheng karena tidak puas dengan ancaman Kong Zheng, demi membuat Kong Zheng tutup mulut. Tetapi Kong Zheng tidak mengerti apa maksud pihak lain, dan malah semakin mengancamnya, yang menyebabkan Kong Zheng lebih menderita daripada Wang Qiang dan Zhao Hong. Jika kamu tidak ingin membunuhnya, segera tutup mulut. Jika kamu ingin membunuhnya, teruslah berbicara tentang keluargamu. Chu Feng berkata kepada Kong Zheng dengan putus asa. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Kong Zheng tiba-tiba menyadari, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa,
jadi dia harus diam-diam mengirim transmisi suara dan bertanya kepada Chu Feng, lalu apa yang harus aku lakukan? Caranya tidak diketahui, tapi jelas aku tidak takut padamu klan surgawi Kong. Ancamanmu sebelumnya telah membuatnya marah. Jika kamu ingin menghilangkan amarahnya sekarang, hanya ada satu cara, untuk meminta maaf. Chu Feng dikatakan. Senior, ya maafkan aku tidak bermaksud kasar, aku hanya khawatir tentang keselamatan kakakku. Senior, junior ini meminta maaf padamu di sini. Meskipun Kong Sheng sombong, hubungannya dengan Kong Sheng tampaknya sangat bagus setelah menerima pengingat Chu Feng. Dia tidak ragu sama sekali dan benar-benar segera meminta maaf. Itu kurang lebih sama. Seperti yang diduga, setelah Na Kong meredam kelembutannya, suara puas terdengar dari genangan air. Pada saat yang sama, Kong Sheng, yang sangat kesakitan, juga menghentikan tangisannya yang menyedihkan. Tidak hanya Kong Sheng, tetapi bahkan ekspresi Wang Qiang dan Zhao Hong melunak. Tampaknya keberadaan misterius telah berhenti menyiksa mereka bertiga. Menabrak. Mengikuti dari dekat, di antara mereka bertiga, gelombang air mulai bergejolak, dan tak lama kemudian sosok lain muncul. Yang ini adalah monster humanoid. Alasan untuk mengatakan itu adalah karena meskipun dia humanoid, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia bukanlah manusia. Dan tubuh fisiknya berbeda dengan manusia biasa, tepatnya dia tidak memiliki tubuh fisik sama sekali, tubuhnya berlumuran lumpur, dan lumpurnya mengalir seperti patung tanah liat. Berbicara secara logis, Chu Feng, yang telah melihat dunia, tidak akan takut dengan patung tanah liat seperti itu. Karena dibandingkan dengan keberadaan yang menakutkan itu, penampilan seperti itu sebenarnya tidak menakutkan. Namun, patung tanah liat ini tidak hanya memiliki suara yang suram dan aneh, tetapi juga memiliki sepasang mata yang kosong. Meskipun mata itu kosong, mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Saat mereka saling memandang, Chu Feng merasakan gerakan di dalam hatinya, seolah-olah telah membeku. Dia memiliki ilusi, seolah-olah yang dia lihat bukanlah makhluk biasa, melainkan dewa kematian. Kalian berdua, apakah kalian ingin mereka hidup? Tanya keberadaan misterius itu. Tentu saja. Chu Feng dan Kong Sheng menjawab bersama. Sangat mudah untuk membiarkan mereka hidup. Lakukan saja apa yang saya katakan, kata keberadaan misterius itu. Senior, tolong beritahu saya, Chu Feng bertanya dengan sangat lugas. Karena dia tahu bahwa dalam situasi saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menawar, dan hanya dengan mematuhi nasihatnya, dia dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Wang Qiang dan Zhao Hong. Pertama-tama, kamu tidak diperbolehkan mencari penyelamat. Jika ada yang berani mencari penyelamat, maka saya jamin kamu tidak akan pernah melihat temanmu lagi. 100 batu zamrud halus. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Kong Sheng tiba-tiba berubah. Itu benar, itu adalah 100 batu zamrud halus. Kalian berdua, siapa yang mendapatkan batu zamrud 100 halus lebih dulu, aku akan membiarkan temannya pergi. Jika Anda gagal membawa batu zamrud 100 halus, maka saya menyarankan Anda untuk tidak datang, karena tidak hanya Anda akan mati ketika kamu datang, dan temanmu akan mati juga, kata keberadaan misterius itu. Kami bisa menjanjikan syarat ini, tapi aku punya satu permintaan. Kami akan membawa 100 batu giok halus, dan kamu harus melepaskan semua teman kami, kata Chu Feng. Jie. Namun, setelah Chu Feng selesai berbicara, keberadaan misterius itu mengeluarkan tawa aneh, dan kemudian berkata dengan ironis, kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku, kamu harus melakukan apa yang aku katakan, atau biarkan teman mati. Senior, junior ini mengerti, tolong jangan sakiti saudaraku lagi, apapun yang terjadi, aku pasti akan membawakanmu batu zamrud yang dimurnikan 100. Kong Sheng tercengang,
Tapi dia mengerti arti dari keberadaan misterius, jadi setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera berbalik, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dengan cepat terbang ke arah lapangan pelatihan 100. Dan ketika negosiasi gagal, Chu Feng tidak lagi berbicara omong kosong dengan keberadaan misterius, tetapi memandang Wang Qiang dan Zhao Hong. Pada saat ini, Zhao Hong tidak berbicara, dan bahkan tidak berani menatap Chu Feng, mungkin dia merasa sangat malu. Adapun Wang Qiang, dia menyeringai, dan berkata kepada Chu Feng dengan acuh tak acuh, "Kakak, maaf, aku tidak mendengarkanmu, dan aku harus melibatkanmu lagi, jadi aku harus melakukan beberapa hal." Melihat ini, Chu Feng dia juga tersenyum tipis, dan berkata, "Jika Anda bersaudara, jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak peduli apa, saya akan membiarkan Anda hidup." Setelah mengatakan ini, mata Chu Feng tiba-tiba menjadi tajam. Dan dia melihat keberadaan misterius itu, dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, tetapi saya harap Anda akan menepati janji Anda. Jika saya membawa apa yang Anda butuhkan dan sesuatu terjadi pada teman saya berjanji, Anda akan menyesal itu." Chu Feng juga berbalik dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Kong Sheng. Dan meskipun Chu Feng juga mengatakan kata-kata yang mengancam, keberadaan misterius itu tidak menyiksa Wang Qiang dan Zhao Hong. Sebaliknya, dia memancarkan mata yang rumit di matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Bocah ini." Bab 2368, 100 batu zamrud yang dimurnikan. Ketika Chu Feng datang ke sini, dia telah bertanya berkali-kali, jadi dia tidak hanya tahu bahwa lapangan 100 pelatihan tidak jauh dari kolam stagnan Hanba, tetapi dia juga tahu lokasi lapangan pelatihan 100. Dan keberadaan misterius seperti patung tanah liat itu memberi Chu Feng dan Kong Sheng tugas yang kompetitif. Oleh karena itu, Chu Feng tidak berani membuang waktu, dia harus pergi ke lapangan 100 penyempurnaan sesegera mungkin, dan mencoba untuk mendapatkan batu giok 100 penyempurnaan sebelum Kong Sheng mendapatkan apa yang disebut batu giok 100 penyempurnaan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wang Qiang dan Zhao Hong. Namun, saat Chu Feng berkonsentrasi pada jalannya, tatapannya tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama dia berhenti dengan tergesa-gesa, menatap ke depan dengan heran. Karena dia menemukan ada sosok yang menghalangi jalannya di depannya, dan orang ini ternyata adalah pesaingnya, Kong Sheng. "Apakah kamu sengaja menungguku di sini?" tanya Chu Feng, nadanya tidak baik, karena Chu Feng merasa bahwa Kong Sheng sedang menunggunya mungkin untuk menghadapinya. Bagaimanapun, orang ini telah memusuhi Chu Feng sebelumnya, belum lagi mereka adalah pesaing sekarang. "Chu Feng, terima kasih telah mengingatkanku sebelumnya, kalau tidak aku akan sebodoh diriku, dan aku takut aku akan membunuh saudaraku." Namun, yang mengejutkan Chu Feng, Kong Sheng tidak hanya tidak menyerang Chu Feng, tapi malah mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, wajahnya penuh darah, dengan menyesal membungkuk pada Chu Feng. "Jadi karena masalah ini, kupikir meskipun kakakmu sombong, sifatnya sepertinya tidak buruk. Setidaknya dia memiliki kasih sayang dan kebaikan terhadapmu. Untuk orang seperti itu, aku tidak ingin dia melakukannya, mati seperti itu," kata Chu Feng. "Apapun yang terjadi, aku berutang budi padamu. Aku akan membalas budi ini padamu," kata Kong Sheng. "Ini hanya masalah mengangkat tangan, itu tidak perlu," kata Chu Feng. "Bagaimana jika aku bisa membawamu ke lapangan pelatihan 100? Kata Kong Sheng. "Bawa aku ke lapangan pelatihan 100. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng tiba-tiba berubah. Faktanya, ayah Chu Feng memberi Chu Feng kunci formasi. Ayahnya berkata bahwa kunci formasi dapat membantu Chu Feng keluar dari lapangan pelatihan 100. Chu Feng sangat percaya akan hal ini, karena baginya dia tidak pernah meragukan apa yang dikatakan ayahnya.
Namun, ayahnya tidak mengatakan apakah dia bisa memasuki lapangan pelatihan 100 dari luar melalui kunci formasi. Meskipun, kunci untuk formasi traversal semacam ini seringkali memiliki kesamaan. Tapi dia belum mencobanya, dan Chu Feng tidak 100% yakin, jadi Chu Feng juga sangat khawatir, takut dia bahkan tidak bisa memasuki 100 tempat latihan. Tapi sekarang, Kong Zheng benar-benar mengatakan bahwa bisa membawa Chu Feng ke lapangan 100 pelatihan sebenarnya memiliki sejumlah godaan untuk Chu Feng. Kamu harus tahu di mana lapangan pelatihan 100. Meskipun itu adalah tempat sampah dari alam bawah dikirim, formasi di sana sangat kuat. Selama blokade lapangan pelatihan 100, hampir tidak ada yang bisa memasuki 100 lapangan pelatihan. Dahulu kala, ada seorang ahli tingkat abadi sejati yang ingin secara paksa masuk ke 100 lapangan pelatihan, tetapi terluka oleh penghalang dari 100 lapangan pelatihan. Mati, kata Kong Zheng. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah benar tidak ada yang bisa memasuki lapangan pelatihan 100? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Nyatanya, penjaga 100 lapangan latihan bisa membuka 100 lapangan latihan, kata Kong Zheng. Tapi aku dengar penjaga 100 lapangan latihan bukan milik kekuatan apapun. Keluarga mereka dengan ketat mengikuti aturan 100 lapangan latihan dan menjaga 100 lapangan latihan. Bahkan jika orang seperti mereka bisa membuka 100 lapangan latihan, kamu tidak akan membukanya dengan santai, kan? Kata Chu Feng. Itu benar. Bahkan jika Anda mengancam akan membunuh mereka, saya khawatir mereka tidak akan berkompromi. Rasa terima kasih. Bantuan besar. Dia pernah berkata bahwa selama dia bisa melakukannya, dia bersedia membantu apapun yang terjadi. Dan saya ada di sana saat itu, dan saya dengan bercanda bertanya, jika saya ingin masuk ke lapangan pelatihan, apakah dia setuju? Jawabannya, selama saya mau masuk, saya bisa masuk kapan saja. Tentu saja, saya hanya mengatakannya dengan santai. Berkata, saya tidak tertarik dengan tempat-tempat di mana sampah dunia bawah berkultivasi. Hanya saja, saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar masuk ke sana hari ini, kata Kong Zheng. Meskipun sikapnya terhadap Chu Feng saat ini baik, kata-katanya masih penuh kesombongan, dan dia sangat memandang rendah orang-orang dari alam bawah. Sekarang kamu dan aku berada dalam hubungan yang kompetitif. Jika kamu membantuku memasuki 100 lapangan pelatihan, itu tidak akan ada gunanya bagimu, tetapi itu akan sangat merugikanmu, kata Chu Feng. Tapi bagaimanapun, aku berutang budi padamu. Hanya dengan cara ini aku bisa menunjukkan ketulusanku, dan hanya dengan cara ini persaingan bisa adil. Selain itu, kurasa kamu tidak bisa mengalahkanku, kata Kong Zheng. Aku tidak tahu, tapi kamu memiliki temperamen yang nyata. Menghadapi Kong Zheng seperti ini, Chu Feng akhirnya menunjukkan senyum bangga. Faktanya, dia juga takut dengan konspirasi Kong Zheng, jadi dia terus mengamati reaksi Kong Zheng, dan Chu Feng merasa bahwa orang yang membosankan seperti Kong Zheng tidak pandai menyamar. Jika dia ingin merencanakan konspirasi apapun, Chu Feng akan dengan mudah lihat saja kekurangannya. Tapi sekarang, Chu Feng tidak melihat kekurangan, jadi ini sangat mengejutkan Chu Feng. Lagi pula, kesan yang ditinggalkan Kong Zheng pada Chu Feng sebelumnya tidak terlalu bagus. Tapi karena tidak ada cacat, itu berarti Kong Zheng sangat ingin membantu Chu Feng. Chu Feng, ayo pergi. Kong Zheng berjalan ke arah lapangan pelatihan 100 saat dia berbicara, dan Chu Feng mengikuti dari belakang. Kong Zheng, apakah kamu tahu apa fungsi dari 100 batu zamrud halus? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Dia merasa bahwa keberadaan misterius pasti memiliki kegunaan untuk batu giok yang dimurnikan 100 ini, dan ketika dia menyebutkan batu giok yang dimurnikan 100 itu, ekspresi Kong Zheng jelas berubah peran batu.
100 batu giok pemurnian dapat dianggap sebagai harta karun di lapangan pemurnian 100. Ada sebuah legenda tentang itu. Jadi mereka memasukkan batu segel kuno ke dalam mata formasi dari 100 Refinement Field, kata Kong Sheng. 100 lapangan pelatihan dibangun oleh klan surgawi Chu. Tanya Chu Feng dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa 100 lapangan pelatihan dibangun oleh anggota klannya. Ya, klan surgawi Chu bukan hanya penguasa alam atas Chiliocos besar, tetapi juga penguasa banyak alam fana dan alam bawah. Dengan pembangunan 100 tempat pelatihan ini, semua orang dari alam bawah akan datang di sini, kata Kong Sheng. Karena 100 batu zamrud penyempurnaan sangat penting, jika kita mengambilnya, bukankah itu akan menghancurkan lapangan 100 penyempurnaan? Tanya Chu Feng. Itu tidak benar. Dikatakan bahwa batu segel kuno awalnya berwarna hitam dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Namun, dengan penggunaan 100 Refinement Field, kekuatan batu segel kuno telah lama terkuras. Segel kuno batu berubah menjadi hijau, seperti batu giok, sehingga disebut 100 batu giok pemurnian. Saya terkejut, apa tujuan pria itu menginginkan hal seperti itu, kata Kong Sheng. Memang. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng juga berpikir keras. Hei. Namun, saat Chu Feng sedang berpikir dalam-dalam, sudut mulut Kong Sheng tiba-tiba mengangkat busur jahat. Bab 2369 Kaulah yang kalah. Indra Chu Feng sangat tajam, dan dia segera menyadari perubahan Kong Sheng, jadi dia tidak bisa menahan pandangannya ke Kong Sheng. Tapi Chu Feng menemukan keheranan bahwa telapak tangan Kong Sheng digesek dari karung Qian Kun, dan beberapa persenjataan leluhur yang tidak lengkap muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah Chu Feng. Chu Feng tidak menyadarinya sejenak, dan dengan cepat melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, sosoknya tiba-tiba mundur. Sebenarnya mengelak, sepertinya reaksi spiritualis dunia benar-benar tidak boleh diremehkan. Melihat Chu Feng menghindar, Kong Sheng berkata sambil tersenyum. Kong Sheng, apa yang kamu lakukan? Chu Feng bertanya dengan dingin. Dan saat berbicara, dia juga memegang persenjataan leluhur yang tidak lengkap, pedang kaisar magma di tangannya. Bukankah sudah cukup jelas apa yang akan saya lakukan? Anda tidak benar-benar berpikir bahwa saya akan membawa Anda ke tempat latihan. Kamuflase emosional adalah untuk menipu kepercayaan Anda, dan kemudian mengalahkan Anda saat Anda tertangkap basah, untuk mencegahmu bersaing denganku, kata Kong Sheng. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa orang seperti Kong Sheng bisa menipunya. Ternyata untuk menipunya, Kong Sheng juga secara khusus menggunakan semacam harta untuk menghadapi kekuatan pengamatan para spiritualis dunia. Sayang sekali Kong Sheng terungkap pada akhirnya, dan ditemukan oleh Chu Feng sebelumnya. Jika dia benar-benar mengambil bidikan ketika Chu Feng tidak siap, Chu Feng mungkin benar-benar dikalahkan olehnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang sepertimu akan memiliki rencana seperti itu, kata Chu Feng. Hanya saja aku tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Jika aku tahu lebih awal, aku mungkin juga akan menembakmu dari awal. Bagaimanapun, aku memiliki kepastian untuk mengalahkanmu. Setelah Kong Sheng mengatakan ini, matanya tiba-tiba berkilat dengan guntur. Hanya dalam sekejap, dia melepaskan Thunder Wings dan Thunder Armor, dan kultivasinya langsung dinaikkan dari setengah leluhur peringkat ke-6 menjadi setengah leluhur peringkat 8. Dan ketika kultivasinya membaik, persenjataan leluhur yang tidak lengkap di tangannya juga berayun ke arah Chu Feng. Tebasan menghantam udara, bahkan udara terkoyak, bahkan kekosongan terbuka, dan menebas langsung ke arah Chu Feng. Pada saat ini, Kong Sheng masih memiliki senyum percaya diri di sudut mulutnya. Menurut pendapatnya, kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng. Pada saat yang sama, tidak peduli seberapa kuat Chu Feng dengan garis keturunan surgawi,
tidak mungkin dia menjadi lawannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk pukulan ini, menurutnya, itu cukup untuk memaksa Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri terlarang. Jika tidak dengan kekuatan Chu Feng, dia tidak bisa memblokir tebasan ini. Namun, hampir bersamaan dengan gerakan Kong Sheng, Chu Feng dengan ringan melambaikan magma Emperor Sword, dan tebasan api terbang melintasi langit, terbang menuju tebasan Kong Sheng. HMPH melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Melihat adegan ini, Kong Sheng mendengus pelan di dalam hatinya. Namun, pada saat berikutnya, kedua tebasan itu terjalin di satu tempat, dan hasil dari konfrontasi ini ternyata seri. Bagaimana mungkin? Kong Sheng terkejut, tidak percaya apa yang dilihatnya. Terkejut, tidak bisa dipercaya, kan? Jelas kamu adalah leluhur setengah peringkat 6, dan aku hanya setengah leluhur setengah peringkat ke-5. Kamu seharusnya bisa membunuhku dengan jentikan jarimu. Kenapa serangan yang sama gagal melukai saya sama sekali? Chu Feng berkata kepada Kong Sheng dengan ironis. Kamu menyembunyikan kultivasimu yang sebenarnya? Mungkinkah kamu juga setengah leluhur tingkat 6 sepertiku? Tanya Kong Sheng. Dia menduga bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, dan dia mungkin memiliki metode khusus yang pasti menyembunyikan kultivasinya. Jika tidak, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan mengapa Chu Feng bisa mengikatnya. Dengan pukulan ini, kultivasi saya yang sebenarnya adalah leluhur setengah peringkat ke-5, kata Chu Feng. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin leluhur setengah peringkat ke-5 melawanku? Jangan bilang kamu ingin mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan tempur untuk bertarung melawan peringkat ke-4. Anda dan saya seperti petarung peringkat ke-3. Kong Sheng berkata sangat tidak puas, karena dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Chu Feng hanya setengah leluhur peringkat ke-5, tetapi dia mampu melawannya, yang ke-6 peringkat setengah leluhur. Kamu merasa benar. Kamu dan aku memiliki kekuatan bertarung yang sama, keduanya dari peringkat ke-3 melawan perang. Alasannya terletak pada penguasaan senjata dan kekuatan tembakan, kata Chu Feng. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kong Sheng bingung. Aku hampir lupa bahwa otakmu tidak mudah digunakan. Jika memang begitu, maka aku akan mengatakannya dengan cara lain. Yang lebih kuat di antara leluhur setengah peringkat ke-5. Kategori itu, jadi bahkan jika kamu dan aku kekurangan satu peringkat dalam kultivasi, aku masih bisa melawanmu. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Bajingan, beraninya kau mengatakan aku lemah, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Ketika Kong Sheng mengatakan ini, dia sebenarnya meminjam kekuatan prajurit leluhur setengah jadi untuk menampilkan keterampilan bela diri terlarang. Dan ini begitu dia bergerak, itu adalah seni bela diri terlarang bumi yang cukup kuat. Benar-benar bodoh. Namun, menghadapi Kong Sheng yang begitu gila, mata Chu Feng menunjukkan kegembiraan. Faktanya, kekuatan Kong Sheng tidak lemah. Meskipun dia tidak bisa dikatakan sangat kuat di antara setengah leluhur peringkat 6, dia jelas bukan yang terlemah. Masuk akal bahwa jika Chu Feng telah menerima pukulan biasa seperti Kong Sheng sebelumnya, maka dia tidak akan dapat memblokir serangan Kong Sheng. Dan karena Chu Feng memblokirnya, itu berarti serangan Chu Feng sebelumnya bukanlah metode biasa. Sebenarnya, yang digunakan Chu Feng adalah keterampilan bela diri, tetapi ia sengaja mencampurkan beberapa metode formasi, sehingga Kong Sheng tidak dapat melihat bahwa itu adalah keterampilan bela diri, tetapi itu tampak seperti pukulan biasa. Chu Feng melakukan ini untuk membuat Kong Sheng salah mengira bahwa Chu Feng benar-benar bisa melawannya, dan jika Chu Feng mempermalukannya lagi, maka dengan emosinya, dia tentu akan sangat marah. Dan orang seperti Kong Sheng memiliki salah satu kelemahan terbesarnya, yaitu semakin dia tidak tenang, dia akan semakin cacat. Setelah merencanakan segalanya,
Chu Feng segera melakukan serangan balik, tapi kali ini Chu Feng tidak menggunakan cara khusus, dia menggunakan seni bela diri terlarang yang sebenarnya. Sedangkan untuk skill Earth Tabo yang sama, akibatnya bisa dibayangkan, skill Earth Tabo milik Chu Feng gagal memblokir skill Earth Tabo milik Kong Sheng. Dengan suara keras, keterampilan bela diri tabu bumi yang digunakan Kong Sheng benar-benar melahap keterampilan bela diri tabu bumi Chu Feng dan kemudian membombardir Chu Feng. Tidak! Pada saat ini, Chu Feng menjerit panik dan tidak rela. Gemuruh. Namun, ketika suara itu keluar, akibat dari keterampilan bela diri tabu tanah Kong Sheng benar-benar menelan Chu Feng. Hahaha, Chu Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu kuat dan aku lemah, dan kamu dikalahkan olehku dengan satu pukulan? Melihat dengan matanya sendiri bahwa Chu Feng terformasi setelah pertarungan bela dirinya seni, Kong Sheng sangat bangga tertawa terbahak-bahak. Tidak, kamu yang kalah. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Kong Sheng. Itu adalah suara Chu Feng. Bab 2370 tiba di 100 lapangan latihan. Chu Feng. Mendengar suara Chu Feng, Kong Sheng juga sangat terkejut. Tapi dia tidak menyadari bahwa krisis akan datang, tapi dia tiba-tiba berbalik dengan incomplete ancestral armament di tangannya, dan menembak Chu Feng yang sudah datang di belakangnya. Langit terlarang kekaisaran telah berubah. Namun, sebelum Kong Sheng bisa bergerak di masa depan, pukulan Chu Feng tiba-tiba terlempar keluar. Chu Feng tidak menahan diri, tetapi langsung menunjukkan jurus pamungkas terkuatnya, Emperor Forbidden Sky Transformation. Jarak antara keduanya sangat dekat, dan sebelum Kong Sheng sempat bereaksi, pukulan Chu Feng mendarat di tubuh Kong Sheng. Dengan satu pukulan, Kong Sheng bergegas menuju permukaan dalam garis lurus, dan akhirnya jatuh ke permukaan. Teknik bela diri terlarang kaisar begitu kuat sehingga setelah Kong Sheng mendarat, akibatnya tidak hanya meledakkan lembah besar yang dalam di permukaan, tetapi juga menyapu ke segala arah, menyebabkan kekacauan di dunia ini. Bagaimana mungkin? Namun, pada saat ini, wajah Chu Feng tidak hanya tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi keterkejutan dan kegelisahan yang ekstrim muncul di wajahnya. Meskipun basis kultivasi Kong Sheng satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng, dan kekuatan keseluruhannya juga lebih tinggi dari Chu Feng. Tapi dari sudut pandang Chu Feng, pada jarak seperti itu, mengandalkan kekuatan transformasi langit terlarang kerajaan, itu cukup untuk melenyapkan Kong Sheng. Tapi sekarang, dengan mata surgawinya, Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa Kong Sheng tidak mati, tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia bahkan tidak terluka parah, hanya gumpalan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dan saat ini, Kong Sheng telah mendaki dari lembah yang dalam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan menyeka darah di sudut mulutnya dengan ringan. Meskipun dia tidak menderita banyak luka, Kong Sheng masih sangat terkejut saat ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menunggu dan melihat, dan ada kejutan ekstrim di mata yang menatap Chu Feng. Aku benar-benar tidak menyangka akan terpengaruh olehmu. Kong Sheng menatap Chu Feng dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih memiliki harta semacam ini di tubuhmu. Itu pasti telah menyelamatkanmu, kata Chu Feng sambil menatap dada Kong Sheng. Faktanya, Chu Feng telah lama mengetahui bahwa Kong Sheng mengenakan baju besi bagian dalam di balik pakaiannya. Armor bagian dalam tampak biasa, dan Chu Feng tidak melihat adanya kelainan, tapi setelah pukulan ini, armor bagian dalam biasa tidak lagi biasa, dan aura yang dipancarkan pada saat ini sangat kuat. Chu Feng menyimpulkan bahwa itu adalah harta karun, harta pelindung tubuh yang sangat kuat, kecuali kultivasi Chu Feng dapat melampaui peringkat 1 Kong Sheng, jika tidak bahkan dengan kultivasi yang sama, dia akan terluka parah paling banyak, tetapi dia tidak akan bisa melakukannya. Melukai dia membunuh. Tapi sekarang, kultivasi Chu Feng tidak hanya tidak lebih kuat dari Kong Sheng, tetapi juga lebih lemah dari Kong Sheng,
itu berarti Chu Feng sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk membunuh Kong Zheng. Tampaknya sudah terlambat untuk menyadari bahwa aku memiliki pengawal yang berharga sekarang. Sementara Kong Zheng berbicara, dia melemparkan tentara leluhur setengah jadi di tangannya ke arah Chu Feng. Saat berikutnya, prajurit leluhur yang setengah jadi mulai memancarkan cahaya keemasan, dan sinar emas yang berpusat pada prajurit leluhur berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 1000 meter dan terbang menuju Chu Feng. Kekuatannya begitu kuat sehingga kehampaan bergetar dan hembusan angin menutupi kehampaan. Ini adalah keterampilan bela diri terlarang kaisar, dan karena kultivasi Kong Zheng lebih kuat dari Chu Feng, keterampilan bela diri terlarang kaisar yang dia tampilkan saat ini jauh lebih kuat daripada transformasi langit terlarang kaisar Chu Feng. Yang paling penting adalah keterampilan bela diri kaisar tabu ini telah berhasil ditampilkan. Chu Feng tidak bisa mengelak dan tidak bisa mengelak. Akhirnya, pedang besar itu mengenai tubuh Chu Feng, dan raungan yang menusuk telinga meledak di udara, bergetar ke segala arah. Keterampilan bela diri kali ini berkali-kali lebih kuat dari yang digunakan Kong Zheng sebelumnya, dan jika dia memukulnya secara langsung, Chu Feng pasti akan mati. Namun, saat ini kulit Kong Zheng tidak stabil. Dia mengambil kembali prajurit leluhur yang setengah jadi dan masih menatap kehampaan. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dengan marah, lalu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan keras. Chu Feng, bahkan jika kamu bisa melarikan diri hari ini, kamu tidak akan bisa memasuki 100 lapangan pelatihan. Kamu pasti akan kalah dariku dalam kompetisi ini. Suara marah bergema di antara langit dan bumi seperti 10.000 bergemuruh bersama. Meskipun Kong Zheng gagal menerima tanggapan apapun dari Chu Feng, dia bisa yakin bahwa Chu Feng tidak mati. Dan justru karena dia bahkan menggunakan jurus pamungkas terkuat, tetapi gagal membunuh Chu Feng, yang membuatnya marah. Lagi pula, dalam pertempuran hari ini, dia datang ke sini setelah terluka oleh Chu Feng, dan dia juga tahu betul bahwa jika dia tidak dilindungi oleh harta karun itu, dia akan dilenyapkan oleh Chu Feng. Ini adalah aib bagi dia yang memiliki harga diri yang kuat, sangat memalukan, dia tidak tahan. Hanya saja saat ini, dia harus menanggungnya, jadi dia tidak mau dan marah. Adapun Chu Feng, dia memang tidak mati meskipun kekuatan Kong Zheng lebih kuat dari Chu Feng, tapi dia hanya 1 peringkat lebih kuat. Menghadapi master yang 1 peringkat lebih kuat dari dirinya, tubuh abadi Chu Feng yang diperoleh dengan mengandalkan teknik rahasia 5 elemen masih efektif, tampaknya. Pria itu memiliki status tinggi di klan surgawi Kong, dan dia memiliki harta yang begitu besar untuk melindunginya. Jika dia tidak memiliki harta untuk melindunginya, dia pasti sudah mati. Jadi kamu benar-benar memenangkan pertempuran ini. Kamu mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Nak, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Di tengah jalan, Nyonya Ratu sangat memuji Chu Feng. Tampaknya Lady Queenku yang peduli padaku, kata Chu Feng dengan senyum yang sangat bahagia. Apa yang kamu bicarakan? Ratu ini hanya memujimu. Mengapa kamu ada hubungannya dengan perhatian? Nyonya Ratu Liu Mei berkata dengan sembrono, cukup bingung. Meskipun Kong Zheng itu memiliki harta untuk melindunginya, bagaimanapun juga harta itu adalah miliknya, jadi itu adalah kemampuannya. Saya tidak ingin membuat saya berpikir terlalu banyak. Saya khawatir saya akan kalah dalam pertempuran dan harga diri akan frustrasi, kata Chu Feng. Berhentilah bicara omong kosong, kamu berkulit tebal, bagaimana kamu bisa frustrasi? Ratu ini tidak akan khawatir. Ratu-ratu mengangkat mulutnya dengan arogan. Hei, menjelaskan adalah menutupi, dan menutupi adalah kebenaran. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, aku mengerti maksudmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bah, terlalu banyak berpikir. Ratu Lady-nya melengkungkan bibirnya dan berkata,
Mereka berdua terus mengobrol dan membuat keributan di sepanjang jalan yang benar-benar meredakan suasana hati Chu Feng. Ini adalah formasi Ratu Lady dengan dia di sisinya. Tidak peduli situasi seperti apa Chu Feng, dia tidak akan pernah merasa kesepian. Meskipun mengobrol sepanjang jalan, Chu Feng tidak melupakan tujuan perjalanan ini. Dia selalu menambahkan Tender Armor dan Tender Wings ke bidang pemurnian tubuhnya. Dia harus berpacu dengan waktu untuk mendapatkan 100 batu zamrud halus sebelum Gongsheng. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng akhirnya tiba di tempat tujuan, 100 Training Field. 100 lapangan pelatihan ditutupi oleh lapisan formasi yang sangat besar. Formasi berubah menjadi tubuh yang kokoh, seperti benteng super besar, duduk di permukaan, dan bagian dalam 100 lapangan pelatihan tidak dapat dilihat sama sekali. Apa yang bisa terlihat adalah arai tanpa batas yang luas. Formasi ini sangat kuat, Chu Feng. Dengan kuncimu, bisakah kamu benar-benar masuk? Melihat benteng di depannya, Nyonya Ratu juga mengerutkan kening. Intuisinya memberitahunya bahwa ini adalah benteng yang tidak bisa dihancurkan. Setidaknya dengan kekuatan Chu Feng saat ini, tidak mungkin untuk menembusnya. Dan Nyonya Ratu sudah memiliki perasaan ini, jadi mengapa tidak Chu Feng? Faktanya, pada saat ini, Chu Feng lebih khawatir daripada Nyonya Ratu. Lagi pula, apakah dia bisa mendapatkan ratusan batu zamrud penyempurnaan terlebih dahulu terkait dengan kehidupan dari saudara-saudaranya dan teman-temannya? Apakah kamu bisa masuk ke sini atau tidak tergantung pada kamu? Sambil berbicara, Chu Feng mengeluarkan kunci formasi yang diberikan ayahnya dan langsung menempatkan kunci formasi pada formasi yang tampaknya tidak bisa dihancurkan di atas dinding. Begitu kunci formasi menyentuh dinding, itu diserap oleh kekuatan hisap yang kuat. Melihat pemandangan ini, Chu Feng sangat gembira. Ini menunjukkan bahwa kunci formasi masih berguna, setidaknya memiliki hubungan yang jelas dengan formasi besar di lapangan pelatihan 100. Namun kegembiraan semacam ini tidak bertahan lama sebelum menghilang dan digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Karena setelah beberapa saat, kunci formasi tidak menunjukkan kekuatan formasi yang kuat. Belum lagi menembus dinding penghalang, tidak ada perubahan kecuali diserap oleh dinding. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.